Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad, pada hari ini hari Ahad 23 atau 22 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-11 dari bulan Juni 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan kitab atau pembahasan at-tatbiq, penerapan aplikasi ilmu tajwid dan ilmu qiraah sab'ah kepada surat Al-Lail, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-8. Maka kita langsung membaca ucapan Allah Jalla wa Ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna. Maka di dalam ayat yang kita baca dengan qiraah Hafs an Asim ini, wa amma man bakhila wastaghna, fawaw huna waw dari huruf muraqqaqah dan hamzah kadalik muraqqaqah. Amma, maka mim di sini muraqqaqah, walakin mim di sini musyaddadah. Dan mim musyaddadah maknanya ada dua mim, mim sakinah dan juga mim fathah. Maka ditasdidkan musyaddadah. Wa amma, maka ma di sini bisabab musyaddadah, karena dia musyaddadah, fa hukmuhu gunnah. Wa dari hidung, makhrajnya gunnah min khaysum. Wa amma, maka di sini jika kita tutup hidung kita, maka akan failed, akan gagal dari operasional mim. Wa amma, maka kita tutup hidung. Wa amma berarti gunnah kita sukses, berarti makhraj khaysum kita benar. Wa amma, maka mim musyaddadah wujubul gunnah, wajib hukumnya gunnah. Dan gunnah di sini berarti harokatan, sehingga dibaca dengan haknya dua harokat. Wa amma, nya itu dua harokat. Maka salah jika dibaca dengan cepat. Wa amma, meskipun dari khaysum. Wa amma, wa amma, wa amma, maka salah. Harus dua harokat dan dari khaysum. Wa amma, wa amma. Adapun ma, maka di sini alif muraqqaqah dan dia alif sakinah qablahu fathah, maka mat tabi'i. Dan mim musyaddadah, seperti kita ketahui suatu harf, jika kita ingin mengetahui makhrajnya disukunkan, maka mim misalnya ma mimu am disukunkan atau ditasdidkan seperti di sini amma, maka makhraj mim keluar dengan disukunkan am atau ditasdidkan seperti di ayat ini amma. Maka kalau begitu dari mana makhraj mim? Fa harfu mim barakallahu fikum minasyafatain bil intibaq. Makhrajnya makhraj mulut, maka tidak ada hubungannya dengan lisan, tidak ada hubungannya dengan al-halq seperti 6 huruf dari tenggorokan.
Maka dia urusannya adalah dengan kedua bibir kita. Yang mana dia itu adalah minasyafatan atau minasyafatain bil intibaq. Dari dua bibir dan saling menekan. Present. Ma mimu am. Maka inilah makhraj mim. Dan di sebelahnya ada makhraj ba. Sama. Berdampingan. Namun bedanya ba penekanannya lebih kuat. Ba, bi, bu, ab. Mim, ma, mimu, am. Sama makhrajnya. Dan makhraj dari mim ini, maka dia wujubul gunnah di saat ditasdidkan. Dan juga di saat bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka ikhfa syafawi. Bukan ikhfa al-halki. Lalu bagaimana sifatnya? Maka sifat dari huruful mim awalan al-jahr. Dan al-jahr di sini lawannya dari mahmus. Makna al-jahr adalah termasuk dari makhraj yang qawi. Maka di sini mamnu khuruj an-nafs. Dilarang nafas keluar. Menunjukkan makhraj ini kuat. Di saat mim disukunkan atau ditasdidkan tidak ada yang keluar. Am, ma mimu am, amma, maka ini dari sifat al-jahr. Dan begitupun dari kekhususan sifat yang tidak ada did, tidak ada lawan, antaranya adalah gunnah. Maka mim itu dari makhraj al-khaysum, gunnah. Seperti sekarang mim musyaddadah menjadi amma, dari khaysum, dari hidung. Maka jika ditutup hidung kita, gagallah pengamalan dari gunnah di sini. Maka ini kekhususan dari mim, sifat yang khusus. Dan juga dari sifat yang khusus istifal. Makna istifal inda nutqihi bitakhfidil lisan ila qa'il fam. Maka istifal lawannya isti'la. Maka dia jika disebutkan ma mimu am, maka lisan kita berada di qa'al fam, berada di bawah mulut. Ma mimu am. Berbeda dengan huruf-huruf isti'la yang ma'ruf dengan al-mufakhomah. Maka kebanyakan aqsa lisan ataupun lisan kita di atas. Seperti khussa dogtin qid. Maka kha dan so itu berbeda dengan istifal. Tetapi isti'la. Wa amma. Maka selesai dari ayat ini, mambakhila. Maka di sini mim muraqqaqah bertemu dengan nun. Man dan nun muraqqaqah. Dan nun di sini muraqqaqah bertemu dengan ba, maka ada hukum khusus dinamakan dengan iqlab atau munqalibah. Munqalibah nun ila mim. Wa ya'ti makhrajuhu bil gunnah. Mim ba. Maka tidak dibaca man ba, tetapi mamba. Inqalaba nun ilal mim. Mamba. Maka jika ditanya kenapa kok nun sakinah bertemu dengan ba, harus dia taklib, harus diganti nunnya menjadi makhraj mim.
Telah kita bahas karena pertemuan nun dan ba jauh dari makhrajnya. Maka nun sakinah telah kita lewati, naninuan, maka dia makhrajnya atraful lisan ma'al hanak al-a'la, naninuan. Kemudian bertemu dengan ba, babibu ab, makhrajnya syafatan. Maka di saat kita turun nun sakinah, min ba jauh. Nun makhrajnya di lisan, disukunkan, min ba, dimulai dengan ba yang dari syafah, maka jauh. Maka agar tidak terjadi kejauhan dari makhraj, maka dijadikan nun transformer kepada mim. Dan mim makhrajnya dari syafah. Idan mim min syafah. Maka di saat man bakhila, man ba jauh, man ba, maka ditransformer nun menjadi mim. Man bakhila, dan mimnya tidak terlalu kuat karena dia hanya sekedar transformer, penggantian. Tidak makhraj mim yang resmi, ma mimu am. Tidak mam bakhila, tapi mam bakhila. Mim yang hanya secukupnya sebagai pengantar, li'anna asluhu laisa mim. Asalnya bukan mim. Namun untuk menghantarkan makhraj nun yang man bakhila kepada ba yang jauh, maka hanya mampir sedikit seakan-akan makhraj mim. Man bakhila, tidak mam bakhila juga, tapi man bakhila. Wa amma man bakhila, dan di sini makhrajnya menjadi makhraj khaisum. Man bakhila juga selain dari makhrajnya syafah, juga karena mim dan nun dari dua sifat yang khusus gunnah, maka di sini disukunkan menjadi gunnah juga. Mam dari hidung, mam bakhila, sehingga kalau kita tutup mam bakhila violet, akan gagal operasional dari pembacaan gunnah ini. Maka inilah dari makhraj mam bakhila. Dan di sini kita mungkin tidak butuh menjelaskan makhraj nun karena memang hilang idgham kepada mim atau transformer kepada mim, sehingga mau kita coba makhraj nun tidak ada. Ya sudah, kita lewat nun yang meskipun sukun di sini namun karena iqlab, maka tidak kita jelaskan dari makhraj nun. Man bakhila, maka ba huruf muraqqaqah. Kemudian bakhila indak ya Hudzaifah. Man bakhila kha muraqqaqah atau mufakhamah? Mufakhamah. Aina dalil min qaul Ibn al-Jazri? Qasadah tiqid. Maka dia kha khussa. Maka di sini mufakhamah. Man bakhila, dan tafkhimnya di sini dinamakan tafkhim nisbi karena dia kasrah, tidak begitu kuat, tidak seperti fathah khalaqana kha yang fathah. Namun di sini kha kasrah, bakhila, maka tidak begitu kuat, namun di sini tetap dihukumi mufakhamah karena khussa dagtin qil kha. Bakhila beda dengan khalaqa yakhluqu bakhila, maka dinamakan tafkhim nisbi. Wala muraqqaqah,
bakhila, wastagana fawau muraqqaqah. Dan hamzah di sini istagana saqatat min lafdiha limada li'ana hamzatul wasl. Karena masuknya waw maka saqatat. Namun jika tidak ada waw, dia di awal jumlah disebut hamzahnya. Misalnya istagana. Istagana, hamzahnya dibaca. Namun di saat masuk waw atau huruf lain sebelumnya sehingga dia di tengah, maka tasqutu min lafdiha, dihapuskan dari lafadznya, hilang, tidak disebutkan, menjadi wastagna. Mana hamzah? Tidak disebutkan. Wasin huna muraqqaqah, dan sin di sini sin yang sakinah, hakada wastagna. Maka kita masuk kepada makhraj sin, sa si su as. Maka sin dari atroful lisan, maka dia dari makhraj lisan. Dan makhrajnya lisan dan sifatnya adalah atau makhrajnya torful lisan ma'a ma fauqa as-sanaya as-sufla, di atas dari gigi seri yang bawah. Sa si su as, sa si su as. Maka dia torful lisan, ujung lisan, ma'a ma fauqa as-sanaya as-sufla. Ayo dibaca semua. Sa si su as. Biar tidak pada tidur.